Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhar dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber semester 3. Yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul interkoneksi jaringan dengan judul yaitu VPN Site to Site. Yang dimana bisa kita ketahui dari video sebelumnya, VPN itu adalah virtual private network yang dimana bisa mengakses IP private dari, contoh kasusnya ini dari pusat, menggunakan IP private-nya dari sini dengan secara aman dan efisien dan integrity. Dan VPN itu tuh ada terbagi dua, yang dimana yang pertama ada remote access, yang kedua adalah site to site. Yang kita konfigurasi di sini adalah yang site to site. Yang video sebelumnya kita membuat remote access, yang dimana ada di sini role untuk pusat sebagai server dan cabang sebagai klien. Tapi di site to site ini, dari case yang kita buat ini adalah pusat dan cabang ini sama-sama sebagai role atau klien. Dia bisa jadi klien, bisa jadi server, dan di sini bisa jadi klien dan server juga. Tidak ada server, tidak ada klien di masing pembatasan. Di sini bisa jadi server juga di sini, dan klien. Oke. Di sini dari tugasnya kita akan mengkonfigurasi seperti yang disuruh dari tugasnya ini. Ketika membuat SORAN di router di pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi dua router tadi karena kita site to site, bukan seperti kemarin yang dikonfigurasi itu hanya router pusat. Tapi di sini router cabang juga dikonfigurasi. Oke. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi di router pusat terlebih dahulu. Kita enablekan, kita configure terminal, kita buat crypto Isaka POLIC 30. Oke, di sini kita membuat POLIC di kriptonya dulu dengan ID 30. Kita membuat encryption-nya itu memakai algoritma AES dengan panjang kuncinya itu 256. Dan authentication-nya itu pre-share, dan grupnya itu ada yang kelima, kita memakai DV Hellman. Oke, lifetime-nya itu 3600, yang dimana 1 jam ya lamanya polisinya. Kita exit. Di sini polisi sudah berhasil kita lakukan. Di sini kita membuat kunci dari crypto Isakanya dengan kuncinya itu belajar VPN dengan yang alamat kita buat 209.165.200.226, yaitu dimana itu IP public dari router cabang. Oke, kita buat crypto Isaka key, kuncinya kita buat belajar VPN, addressnya itu 209.165.200.226. Oke, bisa dilihat 226 itu adalah yang di sini, bukan yang di sini ya. Yang di sini kita konfigurasi 226 untuk pre-share kuncinya masing-masing tunnel nanti juga. Yang di sini juga memakai IP dari router pusat masing-masing tunnel VPN-nya kita buat tujuannya lah. Setelah itu kita membuat crypto IPsec-nya transfer set bernama MyTransVPN dengan algoritma ISP AES. Kita buat ISP lagi, dan HIMAC. Oke, di sini sudah kita buat crypto map my VPN map dengan ID-nya itu map entry-nya itu 30 ID-nya. IPsec dan Isakanya digabung dengan oke. Di sini sudah di enablekannya. Setelah itu kita membuat di bagian crypto map-nya ini, kita membuat set peer-nya 209.165.200.226. Nah, di sini peer-nya ya. Peer dari sini kita buat, kita gabungkan dari IPsec dan Isaka MP-nya, membuat map-nya dengan alamat IP yang dituju nanti. Set peer-nya kita set transform juga yang sudah kita buat tadi, MyTransVPN. Oke, kita buat match
Oke, di sini kita buat match itu itu oke, nilai yang sama yang cocok ya. Yang dimana nilainya itu harus sama dengan routernya di sini juga. Kalau ini 120, kalau ini 130, addressnya ini 130, oke. Match address 120, oke. Jadi kita exitkan, sudah selesai di bagian crypto mapnya. Dan di sini kita membuat interface gigabit Ethernet 00-nya itu, yang dimana gigabit Ethernet itu yang sebelah sini. Nah, kita memasukkan yang kita buat sudah tadi, yang map tadi yang kita gabungkan IPsec dan ISAKA MP-nya tadi, kita masukkan ke dalam gigabit Ethernet 00. Oke, kita masuk interface gigabit 00. Kita buat crypto map yang sudah kita buat, namanya my VPN map. Oke, sudah. Nah, di sini bisa kita lihat ada output crypto ISAKA nya dari off jadi menjadi on ISAKA MP-nya. Oke, IPsec-nya ISAKA MP-nya. Oke, sini sudah kita buat. Dan nah, di sini kita membuat ACL, yaitu access list. Yang dimana access list ini ada dua actionnya. Yang pertama itu deny dan permit, yang dimana deny itu menolak IP dan permit itu menyetujui IP itu bisa melewatin itu interface itu apa tidak. Oke, permit IP, asal kita buat ID, kita permit, kita izinkan IP dari 192.168. Nah, kita izinkan IP dari sini bisa keluar ke internet. Nah, seperti itu. Begini, kita membuat access list salah tadi saya, yang dimana ini adalah ACL extended, yang dimana ini adalah sumber. Nah, kita izinkan sumber dari 2.0 ini bisa keluar internet menuju 1.0 yang di sini dengan prefix 24. Ini webmask car-nya, webmask-nya. Oke, kita buat 2.0 ini adalah ACL extended ya, 2.255. Oke, tujuannya 8.1.0.255. Oke, ya bisa kita lihat tadi kan, ini 2.0 itu boleh keluar. Ini sumber ya, ini sumber ini bisa keluar melalui internet menuju ke IP 1.0, IP private-nya yang dituju tuh. IP private-nya 1.0 yang dimana jangkauan itu bisa di kemana-mana jadi pingnya. Oke, kita buat ACL-nya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Bisa kita exit, kita buat run. Apakah sama yang seperti tugasnya ini? Kita lihat ada pola isinya, apakah sudah ada. Pola isinya sudah ada yang kita buat tadi, enkripsinya, autentikasinya, key ISAKA-nya, dan IPsec-nya sudah, dan digabungin ISAKA dan IPsec itu ke dalam crypto map-nya. Oke, setelah crypto map sudah, crypto map-nya itu dimasukkan ke gigabit Ethernet 00. Kita lihat gigabit Ethernet sudah ada crypto map kita. Oke, setelah itu kita buat ACL-nya, apakah sudah? Oke, sudah. Oke, di sini sudah terkonfigurasi ya. Kita show juga yang dimana bisa kita juga lihat access list. Nah, di sini sudah juga bisa kita membuat show crypto. Kita buat yang tadi IPsec juga tadi. Nah, di sini juga sudah kita buat. Oke, kita sudah mengeceknya, berarti konfigurasinya sudah berhasil di router pusat. Kita konfigurasi seperti tadi di router cabangnya. Oke, kita enable, kita configure terminal, dan kita membuat crypto. Kita ulangin lagi dari sini. Kita buat pola isi dari ISAKA-nya.
surround. Oke, pola isinya sudah dan keynya sudah, transformnya juga, dan mapnya digabungin dari Isaka kuncinya dan transform setnya sudah digabungin dalam mapnya. Dan kita buat gigabit eternalnya apakah sudah memakai crypto mapnya. Oke, sudah. Dan di sini kita sudah memakai aksesorisnya. Oke, sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke, di sini kita bisa close saja dan kita mencoba ngeping dari PC 10 itu ke pusat, dari cabang ke pusat dulu ya. Oke, kita akan membuatnya CMD kita if config ini adalah IP-nya 1.10. Ini adalah 2.0 dan servernya kita lihat juga. Oke, IP-nya 2254 ya. Pertama kita akses dulu ke PC 3 2.0. Oke, kita akan mengeping ke PC di pusat ya, 2.10 tadi. Oke, pertama itu memang RTO. Kenapa? Karena banyak komputasi dari pre-share key dari masing-masing tunnel VPN dari routernya itu. Oke, di sini sudah berhasil mengepingnya. Oke, di sini sudah berhasil mengeping. Dan di bagian pusat akan mengeping ke cabang. Kita ping 192.168.1.10. Oke, sudah berhasil ngeping. Oke. Di sini kita akan melihat jalannya paket itu, real time data paketnya itu menggunakan simulasi. Kita buat edit filternya, kita buat solonnya, kita buat ICMP-nya saja. Oke. Kita akan membuat ngeping dari sini juga lagi. Oke. Di sini dia akan menggunakan mungkin untuk routingnya dulu tipenya CMP. Oke, kita jalanin. Oke, di sini mereka bertukar data dulu. Oke, kalau datanya yang dari sana itu checklist, maka paket itu mengetahui tujuannya dan proses komputasi dari VPN yang sudah kita buat tadi. Pre-share key mungkin ada di dalam pertukaran data tadi dan routing table. Oke. Sini sudah sampai ke PC 0. Oke, sudah berhasil ya mengepingnya. Oke, ini ngeping ulang dia lagi. Oke, berarti sudah berhasil kita ngeping. Sekian penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.